Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, dari 0829 maksud saya 08239555 dan seterusnya, pria usia 28 tahun, ya, sulut kepulauan Sangihe. Salam, terima kasih Om Eras karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya. Om Eras selain dengar khotbah di YouTube, saya juga ada bukunya Om Eras yang judulnya Meninggalkan Segala Sesuatu dan sangat memberkati saya pribadi. Saya sudah selesai baca Om, sekarang gantian orang tua saya yang baca. Dengan kebenaran ini, saya semakin punya hati yang hancur dengan jiwa-jiwa. Hancur dengan jiwa. Ada yang respon baik, dan ada juga yang seakan-akan tidak peduli dan malah semakin menjadi. Saya semakin punya hati yang hancur dengan jiwa-jiwa. Artinya dia memberitakan kebenaran kepada orang lain, tapi ada orang yang tidak peduli, malah makin menjadi-jadi, tapi juga ada yang merespon baik. Dalam masa pandemi ini, Om, saya memanfaatkan media sosial Facebook dan WA Group untuk membagikan kebenaran Injil yang murni ini. Dan juga ada beberapa teman anak muda remaja yang sharing dengan saya mengenai kebenaran ini. Baik itu lewat via telepon, WA, Zoom, meeting, maupun secara langsung. Saya bersyukur Om karena bisa sampai pada titik di mana saya berusaha menjadi korpus delikti. Keren. Om, saya rindu punya buku Om Eras lagi Om supaya bisa jadi bahan renungan. Karena saya lagi cuti 1 semester di STT Lentera Bangsa Manado. Maka saya belajar dari seminar dan penjelasan ayat dari Om Eras. Jadi saya rasa lagi sedang kuliah dengan Om Eras. Oh ya Om, saya nantikan program anak muda yang The Warrior Om, The Warrior. Apakah kita akan live meeting Zoom atau seminar biasa di YouTube Om? Bisa nanti ada Zoom-nya tapi ada khotbahnya. Ini akan segera dirilis. Maaf kepanjangan SMS-nya. Oh enggak kepanjangan sayang. Salam LP3, salam Korpus Delikti, makasih Om, Tuhan berkati. Salam, maaf Pak. Saya kirim lagi SMS saya ini Pak, karena penasaran sudah dengar Abam sampai 190 ini, sementara dengar yang 191. Pertanyaan saya belum dibaca, Saya kirim. Ini baru saya baca sayang, ya. Apakah akan live? Oh ya, nanti Warrior akan segera juga ada live meetingnya lewat Zoom. Saya pasti ada acara live meeting lewat Zoom sayang, ya. Oke, setuju. Maju. Saudaraku, kekasihku, anakku di sulut kepulauan Sangihe. Amin. Ya, 0878099973 dan seterusnya. Salam Pak Eras, sudah menjawab pertanyaan saya di episode 189. Saya juga mau berterima kasih atas pernyataan Bapak pada episode 192. Statement Bapak sangat meneduhkan, luar biasa. Sebagai informasi, saya bukan jemaat GSKI, tapi saya mendengar khotbah Bapak sejak 2014. Dan saya berterima kasih karena melalui channel Truth ID, wawasan saya semakin terbuka, dan pola pikir saya semakin terfokus untuk langit baru dan bumi baru. Doa kami, Bapak dan seluruh keluarga sehat selalu, sukses buat Truth ID, family, semakin menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, terus memberkati. Oke, kembali kasih kepada yang menulis ini. Episode 192, statement Bapak sangat meneduhkan. Saya lupa saya statementnya apa, ya. Tapi yang jelas kita tidak mau bermusuhan dengan siapapun, ya. Oke, 08168588 dan seterusnya. Wanita usia 38 tahun. Selamat Pak Eras. Saya mau menanyakan suatu hal terkait dengan pekerjaan saya. Saya sudah mengikuti ajaran Bapak dari 6 tahun yang lalu. Sedikit banyak belajar untuk tidak terikat dengan uang dan percintaan dunia.
Kadang jadi takut kalau apa yang saya lakukan dalam pekerjaan jadi punya motif yang salah. Saya mau tanya, kan di pekerjaan saya itu selalu ada penghargaan profesi setiap tahun, target tertentu dengan reward materi dan trip ke luar negeri. Salah nggak Pak kalau saya mengejar reward itu setiap tahun Pak? Tidak salah. Bahkan saya anjurkan kejar reward itu, sebab dengan mendapat reward Anda bisa lebih efektif bagi Tuhan. Ya, kalau dapat apa ruginya? Ya, kalau tak dapat apa untungnya? Ya, salah satu motif saya kejar bonus-bonus berupa materi tadi memang untuk bantu keluarga besar. Juga saya sudah pada pensiun. Bagus, makanya kejar. Gimana Pak cara kerja di bidang ini supaya nggak salah? Kerja di bidang ini tidak salah. Anda bidang apa ya? Yang penting Tuhan pimpin Anda di pekerjaan apapun selalu ada celah berbuat dosa. Tetapi sebagai orang percaya, biar kiranya terang kebenaran Tuhan menerangi seluruh pekerjaan kita. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan apapun, driver, ibu rumah tangga, pembantu rumah tangga, pengusaha, politisi, apapun menjadi tempat di mana kita berperan melayani Tuhan. Itulah pelayanan, itulah ibadah kita. Amin. 0819 11 034 dan seterusnya. Salam Omera, saya telah menjadi jemaat sejak masih di Duta Merlin. Saya rindu untuk bisa hidup berkenan dan berkemas-kemas. Tapi setiap saya selalu jatuh dalam dosa yang sama berulang kali. Saya menjadi takut karena ada bagian dalam diri saya yang tidak merasa bersalah, tapi ada bagian diri saya yang lain yang merasa bersalah. Saya meminta ampun kepada Tuhan, tapi terasa seperti bohongan karena saya telah jatuh berkali-kali dosa yang sama. Saya sungguh tidak ingin seperti ini di sisa hidup saya, Om. Bagaimana saya mengatasi ini? Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Loh, Anda menulis ini, Anda sebagai orang yang masih dikasih disayang Tuhan. Kalau tidak, Anda nggak akan tulis ini. 100% Anda dikasih disayang Tuhan, dosa-dosamu diampuni. Nah, perjuanganmu belum keras, tekadmu belum kuat. Jadi kalau sudah punya komitmen jatuh lagi dalam dosa, berarti komitmennya belum kuat. Dan jangan Anda berpikir Anda membohongi Tuhan. Anda tidak bermaksud membohongi Tuhan, tapi karena Anda tidak berdaya mengalahkan dagingmu. Sekarang ulangi lagi. Saya juga mengalami begitu. Jatuh bangun. Seperti membohongi Tuhan. Tidak. Karena ketidakberdayaan daging kita. Komitmennya dikuatkan sampai kita bisa berhenti berbuat dosa. Bagaimana saya mengatasi ini? Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Bahkan saya sendiri kesal dan lelah dengan diri sendiri. Yang selalu ikutin maunya daging ini. Bagus. Kalau Anda bisa berkata begini, itu bagus. Saya juga punya pengalaman persis seperti Anda. Jangan berhenti, berjuang terus. Anda nanti menang. Itu jawaban saya. Oke, puji Tuhan. Ya. 0817 239 5 dan seterusnya, pria usia 38 tahun JKT. Salam Pak Erastus yang terkasih, saya boleh bertanya lagi Pak. Yesaya pasal 6 ayat 1-7, apakah Nabi Yesaya dalam penglihatannya bertemu dengan Allah Bapa? Terima kasih ya Pak. Saya senang dengar khotbah Bapak yang membuat saya terus belajar dan mempraktekkan di kehidupan. Walaupun masih suka jatuh bangun. Sehat selalu Pak, Tuhan berkati. Yesaya pasal 6 ayat 1-7, ya ini kan bicara soal ia melihat ya Tuhan. Saya baca dulu dah ya. Oke. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting. Nah, ini kan penglihatan, saudara. Ya. Lihat di sini belum tentu dengan mata, bisa penglihatan. Karena Allah tidak kelihatan. Kalaupun mata melihat, pasti bukan Allah Bapa, karena Allah Bapa itu roh adanya. Ya. Kalau dikatakan di sini ya bahwa ia melihat, ya, ini kata Tuhan di sini Adonai, Tuanku. Dalam teks aslinya bukan menggunakan kata Yahweh, tapi Tuanku, Adon, ya. Adonai, Adon, Lord, Tuhan.
Jadi bukan masalah apakah ini Elohim Yahweh atau siapa. Apakah anak Allah atau Yesus yang seringkali diartikan begitu. Allah itu esa. Itu sudah prinsip harga mati. Dan Allah yang esa, itu Allah yang maha kuasa yang bisa menyatakan diri atau teofani dalam berbagai penyataan. Bukan pernyataan. Dalam berbagai penyataan, dalam berbagai ekspresi, dalam berbagai bentuk. Yahweh bertemu dengan Abraham muka dengan muka, lalu tawar-menawar mengenai kota Sodom Gomora. Yahweh bertemu dengan Musa di kemah pertemuan muka dengan muka. Tentu itu adalah Allah yang esa yang menyatakan diri dalam berbagai ekspresi. Jadi kalau ditanya sini, bertemu dengan Allah Bapa, ya Allah itu satu itu, Bapa itu. Tetapi dalam pernyataannya, dia bisa melalui makhluk-makhluk surgawi yang disebut malak Yahweh yang menerima penyembahan yang tidak menolak disembah. Itu malak Yahweh, itu bisa teofani dari Allah sendiri atau salah satu makhluk surgawi yang menjadi anak-anak Allah seperti yang dikatakan di dalam Ayub pasal 1 ayat 6 itu. Jadi ini bukan menjadi masalah sama sekali. Apakah itu Allah Bapa? Saya sementara jawab ya, karena nggak ada Allah lain. Oke. 0896393117 dan seterusnya, wanita usia 45 tahun. Salam Pak Eras, terima kasih karena pertanyaan saya sudah dijawab oleh Pak Eras. Kalau tidak salah di Abam episode 187. Dan sekarang saya mau bertanya lagi. Begini Pak, adik perempuan saya sudah bercerai dengan suaminya. Padahal dulu pemberkatan nikah di gereja. Mereka menjalankan rumah tangga selama 4 tahun. Tapi selama berumah tangga mereka terpisah jarak. Karena pekerjaan suami di Surabaya dan istri di Malang. Mereka bertemu seminggu sekali, mereka belum dikaruniai momongan, dan yang ngotot minta cerai itu karena sudah ada wanita lain dan segera menikah setelah menceraikan adik saya. Sebenarnya adik saya tidak mau bercerai karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi suaminya terus mendesak minta cerai, akhirnya berpikir terpaksa adik saya mau diceraikan. Setelah 2 tahun menjanda, adik saya menikah lagi di awal Februari 2020 kemarin. Pertanyaan saya Pak, apakah adik saya dan mantan suaminya bisa dikatakan berzina? Kan dalam Alkitab dikatakan bahwa kalau bercerai dan masing-masing menikah lagi, maka mereka berbuat zina. Apakah dengan menikah masing-masing artinya hidup mereka dalam dosa terus? Di dalam Alkitab tidak boleh cerai kecuali karena porneia. Dan siapa yang menikah lagi dengan perempuan itu, dia moikos, moikewo. Jadi kata jinah pertama dan jinah yang kedua itu beda sebenarnya. Saya mengatakan ini tidak bermaksud mengizinkan perceraian, saudara. Tetapi begini, apapun yang sudah terjadi, ya sudah. Minta ampun, minta Tuhan memutihkan. Karena Anda tidak mungkin kembali kepada suami pertama tadi. Nah, suami yang kedua ini sudah menikah atau belum, saya tidak tahu. Kalau suami yang kedua ini punya istri, misalnya, lalu mau bisa balik, ya, yang perempuan mungkin harus rela. Mungkin. Tapi saya tidak bisa menjawab karena ini harus dijawab dengan bahasa pastoral dan melihat kasus secara penuh. Tapi sementara jika tidak ada keterkaitan dengan pasangan sebelumnya, ini zaman jahiliyah, zaman rusak. Lupakan, minta ampun dan hiduplah dalam hidup yang baru. Sudah, Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan dan tidak bisa dikatakan hidup terus dalam dosa. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan dan mulailah hidup baru. Ya. Oke, apakah perceraian adik saya dengan suaminya itu terjadi karena dipicu oleh rentang jarak dan waktu selama mereka berumah tangga dulu? Loh, kadang-kadang jarak malah membuat tambah mesra, tambah rindu. Jadi bukan masalah jarak, ini masalah ketidaksetiaan dan kerentanan jiwa, menyerah pada dosa. Jadi kalau saya lihat di sini, adik Anda tidak di pihak yang salah. Ya, jadi adik Anda yang dicerai, padahal tidak mau. Dan suami ini di pihak yang salah. Tapi kalau suami itu bertobat dengan istrinya yang sekarang, Tuhan pasti juga membuka pintu pengampunan. Lalu saudara yang tahu dan mendengar jawaban saya berkata, wah kalau begitu nanti saya akan
cerai, menikah lagi lalu minta ampun. Oh, mati Anda. Mati. Kalau sudah tahu kebenaran Anda lakukan, Anda mati. Anda celaka banget. Jangan, ya. Itu jawaban saya. Terima kasih. 08 12 79 068 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Saya ingin ngasih saran dan saya mau meminta kalau boleh lagu-lagu yang dibawakan pada saat ibadah bisa ditampilkan jadi sepotong video lagu. Baik lagu Kidung Jemaat ataupun lagu ciptaan Bapak karena saya sangat suka Pak. Saya sering mengulang kembali lagu-lagu tersebut untuk pujian penyembahan maupun untuk didengar. Kemarin juga ada yang pesan begitu. Jadi ada yang memang utuh, ada yang mau pisah. Tapi sebenarnya yang saran episode sebelumnya, nggak usah dihapus, tinggal dipercepat saja juga nggak masalah kok. Nggak usah dipotong, dipercepat aja. Tapi lagunya dipotong itu lebih baik. Jangan lagu dipotong, kota dipotong, ada gabungan, jadi tambah rame, bener ya? Oke. Tapi kalau penyembahan, mungkin harus perlu ada lagu-lagu penyembahan khusus. Terima kasih. Mungkin kita kumpulkan lagu-lagu penyembahan. 0812 4692 63 dan seterusnya, ibu-ibu usia 55 tahun. Salam Pak Erastus, sebelumnya mohon maaf, salam LP3, saya setia ngikutin Truth ID. Terima kasih Pak Erastus buat firman Tuhan yang Bapak sampaikan pada hari Minggu tanggal 29 November tentang iblis yang mengajarkan seperti cara Tuhan. Terus terang Pak, saya jujur masih bingung cara membedakannya. Memang kalau Pak Erastus menyampaikan firman Tuhan sangat keras. Tapi saya suka karena keras menuju kebenaran. Tapi banyak orang yang bilang kalau Bapak itu tidak Alkitabiah. Ya nggak apa-apa. Yang saya mau tanyakan gini, bagaimana cara membedakan ajaran cara iblis dan ajaran cara Tuhan? Tapi saya tanggapin kalau ajaran iblis itu semuanya menjanjikan kemakmuran, damai sejahtera, dan banyak hal yang enak-enak dan nyaman. Titik, bukan titik. Di bumi, ada kata di buminya dulu Bu. Jadi iblis menjanjikan kemakmuran, damai sejahtera, banyak hal yang enak-enak dan nyaman di bumi. Di buminya Ibu nggak tambahkan. Kita juga mau hidup makmur, nyaman Bu, di surga. Kalau pengertian saya, ajaran Tuhan Yesus mesti harus berusaha dengan banyak hal yang sulit. Karena orang mau masuk kerajaan surga memang sukar. Betul. Sukarnya karena kita diproses untuk sempurna seperti Bapa. Itu sukarnya. Jadi orang yang mengini kenyamanan di bumi pasti tidak mau diproses. Karena membangun Firdaus di bumi. Kalau Firdaus kita, tempat nyaman kita di langit baru, bumi baru. 2. Apakah saya salah kalau berdoa tiap hari selalu minta kepada Tuhan begini? Bapa di surga, ampuni kami yang selalu memohon. Tapi sebelum saya memohon, Bapak, Engkau sudah mengetahui apa yang menjadi kerinduan saya. Bapak mohon berikan saya petunjuk kebenaran yang sebenarnya. Ampuni saya yang belum percaya diri ini. Bapak, amin. Wah, apakah salah? Enggak salah. Tapi saya harus memberitahu doa itu dialog. Jangan buat format atau kalimat-kalimat doa yang bagaimana, enggak perlu. Pokoknya dari hati ke hati saja, seperti kalau kita bicara kepada orang tua kita. Jangan diformatkan. Jangan ditulis, dibaca. Wah, itu bisa tidak natural. Jadi betul, Bapak berikan petunjuk kebenaran yang sebenarnya. Betul. Ampuni saya yang belum percaya diri ini. Ya, boleh minta ampun. Tapi jangan terus-terusan minta ampun atas keadaan yang tidak percaya diri. Ya. Sekali minta ampun, 2 kali ya sudah. Ya. Ampuni kami yang selalu memohon. Loh. Memohon itu tidak dosa. Masalahnya apa yang dimohon. Meminta itu tidak salah. Apa yang diminta. Kalau saya minta, jadikan aku anakmu yang berkenan. Itu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itu yang benar. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Itu apa? Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Benar. Nah, hanya dengan begini cara saya berdoa, Pak. Apakah saya salah? Enggak, Bu. Tapi saya sudah lengkapi dengan beberapa nasihat tadi. Oke. Terima kasih ya Pak Erastus yang selalu panjang sabar menjawab segala pertanyaan yang banyak. Maafkan saya, Pak. Ibu nggak perlu minta maaf. Ibu nggak salah. No need. Ya.
Kiranya Bapak dan keluarga selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih, Bu. Oke. 08524437 dan seterusnya. Salam Pak Erasto, saya mau tanya Pak, kenapa Lucifer pada waktu penciptaannya tidak diberikan penolong yang sepadan seperti Adam diberikan, yakni Hawa? Mohon penjelasannya. Wah, saya tidak bisa menjawab ini. Mohon maaf, saya tidak tahu kenapa Lucifer tidak memiliki jodoh. Biasanya Lucifer ini gambarkan laki-laki, kenapa tidak ada wanitanya? Nah, ini tidak jelas ya. Nanti kita kalau sudah ke langit baru, bumi baru, boleh tanya kepada Tuhan Yesus ya. Sekarang kita tidak tahu. Wow, ini anak usia 13 tahun. 0812 3069 dan seterusnya. Salam Opa Eras. Opa, saya mau cerita. Saya masuk ke sebuah SMP favorit di kota saya, Opa, di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Puji Tuhan, saya senang sekali, semua karena anugerah Tuhan. Tapi karena masa pandemi, jadi sekolahnya online. Opa tidak pernah bertatap muka langsung dengan, jadi sekolahnya online, Opa. Tidak pernah bertatap muka langsung dengan guru, sehingga tidak pernah dijelaskan materi pelajarannya, Opa. Saya sudah mencoba belajar keras, Opa, bahkan dibantu les. Tetapi saya sulit menangkap pelajaran, Opa. Terakhir nilai PTS, penilaian tengah semester saya jelek, Opa. Padahal saya sudah berusaha keras, Opa. Belajar sampai tengah malam. Itu yang membuat saya sangat sedih, bingung dan putus asa, Opa. Saya harus bagaimana, Opa? Saya takut sekali kalau nilai saya terus jelek seperti ini. Saya takut dikeluarkan dari sekolah, Opa. Padahal saya sudah belajar sekuat tenaga. Apa yang harus saya lakukan ya, Opa? Bagaimana caranya agar saya bisa mengurangi rasa takut saya ini, Opa? Saya menangis, Opa. Saya merasa tidak kuat. Tapi saya juga tidak ingin pindah sekolah, Opa. Karena ini sekolah yang saya impikan, Opa. Saya ingin sekali pintar dan berhasil, Opa. Karena saya ingin menjadi dokter, Opa. Saya ingin bisa membantu sesama saat saya dewasa nanti, Opa. Mohon doanya, Opa. Mohon saran, Opa. Oke. Begini sayang, Gracia Cantika. Begini sayang. Sebenarnya nggak ada orang pintar atau bodoh. Yang ada adalah orang rajin dan malas. Kamu jangan takut, nanti nilai saya jelek, bodoh. Nggak, jangan takut. Kenapa? Kamu pasti bisa jadi pintar kalau rajin. Jadi kita belajar mengundang guru les itu tidak otomatis jadi pintar. Biar guru lesnya paling hebat di dunia, enggak bisa. Itu nanti dari dirimu sendiri. Aku mau pintar. Supaya aku pintar, aku belajar rajin. Rajin itu bukan hanya waktu guru les datang, lalu belajar jadi pintar. Enggak. Biar guru les tidak datang, kamu mesti belajar. Makanya, boleh enggak Opa Era sarankan kamu? Jangan nonton-nonton film lama-lama. Sedikit aja sudah. Jangan main game. Jadi belajarnya tidak langsung brek. Itu yang buat kamu jadi pusing. Udah belajar masih tidak bisa. Sedikit-sedikit. Jadi pagi belajar, siang belajar, malam belajar, nanti belajar. Jangan mau tidur, ngantuk-ngantuk sampai tengah malam. Bukan tengah malamnya, justru tengah malam kamu ngantuk-ngantuk, kamu belajar nggak ada yang masuk, sayang. Gracia. Jadi kamu dari pagi, kamu belajar, dari pagi, kamu belajar, siang belajar. Pokoknya dibanyakin. Tidak sabrek langsung, sabrek gitu. Nggak bisa. Sedikit-sedikit. Ya, Gracia. Pasti kamu bisa. Jangan sabrek langsung brek gitu. Nggak bisa ya. Harus sedikit-sedikit. Oke. Dari usia 44 tahun perempuan. 0818-171. Salam Pak Eras. Pak, saya mau tanya, saya punya putri usia 12 tahun. Pak, anak saya lahir dengan cacat bawaan, daun telinganya tidak berkembang. Namanya mikrotia. Hanya sebelah telinga yang tak berkembang. Saya mau tanya, apakah boleh kalau suatu saat anak saya telinganya diperbaiki dengan bedah kecantikan, Pak? Boleh. Itu namanya bedah konstruksi untuk estetika. Boleh. Apa kalau orang cacat boleh diperbaiki, Pak? Boleh. Tapi ingat motivasinya. Motivasinya untuk apa? Tentu untuk kemuliaan Tuhan. Dan tidak ingin anak kita jadi minder dan lain-lain. Bahkan usahakan untuk dioperasi. Kalau saya jadi orang tua, saya usahakan operasi. Ya, oke.
0815 4682 dan seterusnya. Ini wanita usia 18 tahun, kelas 12, Bandung. Salam Pak Era, saya mau berterima kasih atas pengajaran Bapak yang telah mengubah hidup. Wih, ini wanita usia 18 tahun, keren ya. Kelas 12 ya. Karakter dan pola pikir saya mengenai kebenaran firman Tuhan dan berkat kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, melalui pengajaran Pak Era, hidup saya berubah. Hal ini pun dirasakan oleh orang tua dan kakak adik saya. Puji Tuhan Pak, berkat perubahan saya itu, adik saya pun akhirnya mulai ikut berubah. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Ternyata benar yang Bapak bilang. Jika ingin orang di sekitar kita berubah, memang harus dimulai dari diri kita sendiri yang hidup menunjukkan sikap atau karakter Tuhan Yesus. Keren sayang, kamu keren. Yang saya mau tanyakan Pak, Bapak pernah bilang kalau kita harus berteman atau bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Namun lingkungan sekitar saya, mayoritas saudara kita yang beragama lain, entah di lingkungan rumah ataupun di sekolah. Kalau di gereja saya, teman-teman saya kebanyakan masih belum mengerti kebenaran, Pak. Jadi apa yang sebenarnya saya lakukan ya, Pak? Sikap seperti apa yang harus saya ambil? Just as a friend. Hanya sebagai teman. Ya, teman tapi tidak menjadi close, tidak menjadi akrab seperti sahabat. Supaya kamu tidak terpengaruhi. Kamu harus jaga jarak. Artinya berteman tapi tidak sampai hanyut dan tenggelam. Karena itu akan membuat kamu berhutang untuk mengikuti keinginan-keinginan mereka dan terikat. Jadi berteman tapi tidak akrab. Tidak tenggelam jadi sahabat yang menyatu jiwa. Saya rindu punya teman-teman yang bisa diajak berbincang-bincang mengenai LB3 dan kebenaran firman Tuhan seperti DC-DC. Supaya kita sama-sama bertumbuh dan bisa menjadi anak kesukaan Bapa di surga. Puji Tuhan ya nak, ini namanya Ratu. Kamu bisa ikut CDC. Bergabung dalam home. Nanti kita akan bimbing kamu. Ya, terima kasih. Pak, kalau saya mengambil keputusan untuk tidak menikah karena ingin menjadi kekasih Allah, apakah Bapak setuju? Atau kembali lagi pada keputusan Bapak yang menghendaki saya menikah atau tidak? Jangan bicara menikah dulu hari ini. Belajar dulu, kuliah dulu, belajar kebenaran dulu. Nanti kamu punya kepekaan sendiri menikah atau tidak. Jangan ngatur-ngatur sebelum waktunya. Tapi kamu luar biasa. Kamu hebat. Saya salut dengan orang muda seperti kamu. Pak, saya mempunyai talenta menulis. Saya ingin sekali mengembangkan talenta yang Tuhan telah berikan kepada saya agar dapat berguna bagi pekerjaannya. Saya juga berkerinduan untuk membuat karya tulis dan buku cerita bagi anak-anak kecil. Wow, keren. Pak, apakah Bapak mengadakan kelas menulis? Walau saya belum sempat membaca buku Bapak, tapi saya selalu membaca renungan harian Daily Enlightenment yang Bapak tulis dan buku karya anak Bapak, Stefani Erastus. Dan saya sedikit belajar menulis mengenai kebenaran dari sana. Oke, ini anak manis ini ya, Ratu ini ya. Nanti bisa nomor teleponnya saya berikan ke Stefani ya. Nanti kamu akan dibimbing, dituntun Stefani juga sayang. Anak saya. Kamu juga jadi anak saya. Dan juga Pak, apakah di STT Ikom ini ada jurusan yang cocok dengan talenta saya? Setelah lulus sekolah nanti saya ingin kuliah di STT Ikom ini. Namun hal ini masih saya gumuli terlebih dahulu dengan Tuhan karena saya ingin hanya mengikuti rencana Tuhan saja. Perlu kamu ketahui nak, bahwa STT Ikom ini itu punya jurusan PAUD, pendidikan anak usia dini, jurusan teologi, ada jurusan pastoral counseling ya. Ya. Jadi ada jurusan PAK, pendidikan agama Kristen, PAUD, teologi, pastoral counseling. Tetapi yang utama begini, di STT itu diajari banyak hal. Ya belajar angklung, ya belajar kulintang, ya belajar alat musik sesuai dengan bakatnya, apakah saksofon, trompet, trombon, klarinet, biola, drum, sound engineering, kameramen. Juga ditemukan bakatnya, apakah jahit, apakah barista, kopi, apakah agrobisnis, apakah bikin kue, apakah mau jadi YouTuber yang baik, ada. Mahasiswi kami ada satu yang menjadi YouTuber, ya, wanita, Tionghoa, cantik, jadi YouTuber, ya. Jadi kami juga membimbing anak-anak juga ada yang bisa belajar bahasa buat puisi dan lalu diharapkan akan mengembangkan bakat itu supaya lulusan STTE itu bukan hanya hidup dari gereja, tapi juga bisa hidup dari usaha sendiri. Kebetulan Om Eras ini dan istri saya itu ada usaha ayam peternak, ada usaha agrobisnis. Jadi kami mau membimbing anak-anak kami ke arah itu juga, ya.
Oke, kamu kalau masuk STTI saya senang sekali. Oke. Terima kasih Pak, mohon jawabannya karena ini penting bagi saya. Oke, maaf jika saya banyak bertanya dan kalimat saya sulit dimengerti. Kalimatmu tidak sulit dimengerti. Gampang. Bagus kamu nulis. Semoga Bapak sehat. Oke, terima kasih sayang. Tuhan Yesus sayang Bapak dan keluarga. Tuhan Yesus juga sayang kamu dan keluarga kamu. We love you. Sampai jumpa. Tuhan berkati.